Oke, jadi nanti untuk si Accurate Online gitu ya, saya langsung screen untuk ininya, layarnya seperti ini. Jadi untuk di tahapan awalnya itu nanti kita perlu daftarkan yang namanya persediaan gitu ya, di persediaan. Nah, nanti di sini di persediaan ini nanti kita udah punya yang namanya daftar untuk bahan bakunya beserta dengan barang finish good-nya, hasil barang jadinya, seperti itu. Jadi misalnya saya klik yang namanya kangkung ini barang jadinya gitu ya. Ini nanti ini ada yang dicentang namanya hasil produksinya gitu ya. Sementara kalau untuk yang di lainnya seperti ini misalnya bibit kangkung gitu ya, ini adalah bahan bakunya. Jadi konsepnya adalah kita ada bahan baku nanti ada hasil barang jadinya seperti itu. Nah, nanti ini saya udah bikin juga untuk stoknya di persediaan tadi saya udah bikin stoknya juga, saya udah ada pembelian untuk menambah untuk stok untuk bahan bakunya. Jadi untuk kategori yang bahan baku gitu ya, misal bibit kangkung saya dibikin untuk pembeliannya, makanya nanti stoknya di sini udah langsung tampil gitu ya, sudah otomatis bertambah di sistemnya. Nah, ini saya langsung masuk ke bagian produksi ya. Jadi untuk di tahapan awal gitu ya, kita perlu bikin yang namanya bill of material atau BOM-nya. Jadi sebagai contoh di sini saya udah bikin untuk produksi 1.000 kilo kangkung gitu ya. Ini ada beberapa tahapan. Jadi ada menanam, ada bikin yang namanya obat hama, beserta ada kita perlu alokasikan untuk pupuknya seperti itu ya. Nah, di sini pun nanti ada kelihatan yang dibutuhkan apa aja. Ini adalah bahan bakunya yang tadi saya daftarkan. Jadi ada bibit kangkung gitu ya. Ini ada tahapannya kelihatan ya. Ini dibutuhkan untuk pada saat penanaman. Nanti ada insek gitu ya. Ini pada saat di tahapan obat hama dan nanti ada pemupukan gitu ya. Ini pada saat di tahapan pemupukan. Jadi saya ada bikin 3 tahapan seperti itu supaya kita bisa kontrol nanti pada saat di masing-masing tahapan gitu ya. Jadi ini sekali lagi ini kita bikin formula untuk 1.000 kilo kangkung untuk menghasilkan 1.000 kilo kangkung seperti itu. Nah, lalu berikutnya setelah kita bikin yang namanya formula produksi, kita bikin planning nih gitu. Kita bikin planning misalnya kita mau bikin misalnya tanam tanam ya, tanam untuk hasilkan 1.500 kilo misalnya seperti itu ya. Ini adalah rencana untuk produksinya gitu ya. Nah, kita tinggal pilih untuk bill of materialnya nih. Gitu. Di sini ada tanggal mulai kita mau dari penanaman sampai hasil produksinya selesai, kita bisa setting di sini gitu ya. Supaya nanti kita bisa kontrol kira-kira dia berapa lama untuk menghasilkan dari awal sampai beserta dengan akhirnya. Seperti itu. Nah, ini contoh aja gitu ya. Ini bill of materialnya. Nah, nanti kita bisa simpan setelah kita bikin rencana produksi gitu ya. Nanti selanjutnya kita bisa bikin yang namanya SPK atau rencana produksi. Sorry, atau yang namanya surat perintah kerja. Nah, SPK ini nanti intinya kalau misalnya pada saat kita mau mulai produksi ya, ini atau kita mau mulai eh, persiapan awal gitu ya, nanti kita bisa pergi dulu nih untuk SPK-nya. Jadi kita bisa info ke orang lapangan, kita mau bikin produksi kangkung sebanyak 1.000 kilo gitu ya. Nanti otomatis kita bisa langsung muncul ini, nanti ada proses tahapannya. Nah, nanti formulanya akan otomatis ngikutin yang ada yang sudah kita set di awal gitu ya. Nah, kalau misalnya kita menaikkan gitu ya, naikkan misalnya kita mau produksi sebanyak 1.500 gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, nanti otomatis dia akan mengalihkan nih gitu ya. Jadi kuantitinya itu akan mengalihkan sesuai dengan hasil produksinya sebanyak 1.500 gitu. Nah, di sini ada tanggal estimasinya, ya tanggal mulai produksi beserta nanti kira-kira kita bisa panen di tanggal berapa. Seperti itu. Ini kita simpan. Nah, ini kita melebihi rencana produksi ya. Ini ada kelihatan errornya ya. Nah, ini nanti sebenarnya planningnya itu nanti harus ngikutin sesuai dengan ini rencana produksi. Ini kita ngikutin aja di awal sebanyak 1.000 ya SPK-nya. Nah, lalu selanjutnya setelah kita bikin SPK gitu ya, nanti setelah tahapan selanjutnya adalah di bagian perkebunan itu di lapangan ini akan lakukan proses tahapan yang tadi gitu ya. Jadi dia ada tahapannya, ini bikin WO nomor sekian,
seperti ini, gitu ya, WO nomor sekian, nanti kita ambil tahapannya nih. Kita ambil dari bahan tahapan. Nah, kita ambil misalnya ini pada saat di tahapan pertama ada menanam, seperti ini. Nah, jadi pada saat menanam ini kita ambil untuk bahan bakunya bibit kangkung sebanyak 1.000 piece gitu ya, atau 1.000 buah lah kira-kira seperti itu. Nah, lalu selanjutnya di sini kita bisa simpan gitu ya, kita bisa simpan. Nah, nanti contoh misalnya di tahapan berikutnya misalnya kita ada, ambil lagi SPK. Nah, kita ambil lagi dari tahapannya, kita butuh yang namanya obat hama, contoh seperti ini, gitu ya. Kita ambil sebanyak 100, seperti ini. Nah, ini kalau misalnya kita simpan, nah di Accurate kalau misalnya ada pengambilan bahan baku, artinya nanti stok di gudang kita berkurang, seperti ini, ya. Stok kita berkurang. Jadi misalnya tadi kita ambil insek gitu ya, ini stoknya udah 0, nanti kita bisa lihat mutasinya. Nah, nanti di sini ada kelihatan nih, ada pembelian dari supplier, dari koperasi gitu ya. Nanti di tanggal yang sama ada pengambilan bahan baku seperti ini, ya. Nanti pada saat di pengambilan baku stoknya udah langsung otomatis berkurang. Nah, kita lanjut lagi di bagian manufaktur gitu ya. Di sini ada tahapan selanjutnya adalah persiapan bahan baku dan juga tahapan proses, gitu ya. Jadi persiapan bahan baku ini sebenarnya kalau di bagian produksi ini dia untuk menyiapkan, kesiapan untuk proses produksinya. Tapi ini kalau misalnya ini saya skip juga bisa gitu ya. Kita bisa langsung ke tahapan proses produksinya. Jadi contoh misalnya di tahapan produksinya, ini kita ambil nomor WO sekian, di tahapan nomor WO sekian kita ambil si tahapannya, ini ada menanam, gitu ya. Ini kita memulai untuk menanam kangkungnya, jadi nanti si orang lapangan perlu input supaya nanti di kantor tahu kira-kira, oh mereka udah ngerjain nih, gitu ya, proses menanamnya, seperti itu. Nah, nanti berikutnya mereka simpan gitu ya. Nanti si orang kantor bisa lihat di bagian manufacturing-nya gitu ya. Dia bisa lihat historinya nih, histori perintah kerja gitu ya. Diambil nomor WO sekian. Nah, di sini udah kelihatan nih ada prosesnya udah sampai ke tahapan menanam gitu ya. Nah, nanti kalau misalnya dia udah selesai gitu ya, dia masuk lagi ke manufakturnya, masuk ke manufakturnya, nanti dia ambil lagi yang di tahapan proses gitu ya. Dia ambil misalnya selesai ya. Artinya nanti misalnya proses WO-nya untuk yang menanam gitu ya, ini udah selesai sebanyak 1.000. Nanti begitu disimpan, nah kita bisa monitor nih di kantor bahwa kalau kita perbaharui, oh ternyata mereka udah mengerjakan nih, mulai menanam dan ini statusnya udah selesai, gitu ya, di bawahnya sudah selesai, seperti itu. Nah lalu berikutnya, gitu ya, nanti ada tahapan kedua, ini kan tadi dia udah bikin untuk namanya obat hama ya, proses sama seperti tadi, nanti si orang lapangan tinggal mulai gitu ya, misalnya dia udah ambil lagi WO-nya dan dia tinggal input nih. Misalnya dia udah masukin untuk obat hamanya, dia udah mulai gitu ya. Ini dia kerjakan gitu ya, dia kerjakan. Nanti begitu selesai dia input lagi, misalnya udah selesai ya. Udah selesai. Nah, mereka tinggal input lagi misalnya di tahapan obat hama itu mereka sudah selesai ya. Jadi di sini nanti di histori kerjanya bisa kelihatan nih gitu. Ini di tahapan kerjanya ya, ini kalau saya ambil di ke bawah gitu ya, ini ada tahapan obat hamanya udah mulai dan ini udah selesai nih. Nanti kelihatan ada tanggal beserta dengan jamnya, seperti itu. Nah, lalu berikutnya di proses manufakturnya gitu ya, nanti ada tahapan terakhir kita ada pemupukan. Caranya sama seperti tadi, jadi nanti kita bisa ambil bahan bakunya dulu gitu ya. Si orang lapangan nanti ambil nomor WO-nya gitu ya, dan dia tinggal ambil untuk tahapan terakhir adalah pemupukan gitu ya. Jadi ini seolah-olah kita udah proses di beberapa hari ke depan ya gitu ya. Jadi ini udah ada pemupukan gitu ya. Kita lanjut. Nah, seperti ini gitu ya. Nanti kita bisa, oh sorry, sebelumnya kalau misalnya ini sebelum saya simpan, ada satu fitur lagi di Accurate, ada namanya ini pemenuhan bahan baku gitu ya. Jadi si pemenuhan baku ini tujuannya adalah kita bisa ngelihat nih untuk nomor WO tadi yang kita planning tadi gitu ya. Ini udah kelihatan nih. Kita untuk bikin 10.000
kilo kangkung gitu ya, ini butuhnya apa aja gitu. Misalnya butuh 1.000 bibit gitu ya, ini tersedianya 0 gitu ya. Dan nanti kalau misalnya kita ada yang kurang gitu ya, nanti di sini akan kelihatan nih gitu ya, bahwa barangnya perlu dipesan atau perlu dibikin PO gitu ya, untuk kita pesan ke vendor, kira-kira seperti itu. Jadi nanti kita bisa kontrol stoknya kalau misalnya barangnya untuk proses perkebunannya kurang atau misalnya butuh gitu ya, supaya nanti kita di kantor bisa lakukan pembelian gitu ya untuk pupuk ataupun obat hama seperti itu. Kira-kira seperti itu ya. Nah, ini saya lanjutin lagi prosesnya. Ini kita bisa simpan gitu ya, pengambilan bahan bakunya. Dan nanti di tahapan berikutnya kita tinggal lanjutkan aja tahapan di prosesnya. Kita bikin misalnya ini ada mulai untuk pemupukan gitu ya. Pemupukan. Nah, seperti ini kita simpan. Nah, nanti anggap aja seolah-olah dia udah selesai ya. Udah selesai mengerjakan. Nah, seperti ini. Ini di tahapan terakhir pemupukan gitu ya. Udah selesai. Nah, nanti kita bisa lihat di story kerjanya. Ini kalau saya refresh, ini kita bisa lihat nih, gitu ya. Ya, udah sampai terasa tahapan proses pemupukan ini sudah selesai, seperti itu. Nah, ini nanti, ini kan rencana kita di awal, kalau misalnya kita lihat di manufakturnya, di SPK-nya, ini adalah rencana untuk sebanyak 1.000 gitu ya. Kalau misalnya nanti pada saat finish good-nya, ini kita udah tahapan terakhir finish good ya. Selesai ya, penyelesaian barang jadi ya. Ternyata ini pada saat di perkebunannya ternyata bisa lebih atau kurang gitu ya. Nanti kita bisa bikin di sini, misalnya ada kita ambil si kangkung tadi gitu ya. Ini sebanyak 1.000, ternyata ini jadinya misalnya 1.100 gitu. Gitu ya. 1.100 setelah dilakukan penimbangan atau pada saat dipanen gitu ya. 1.100. Nah, nanti ini kita bisa lihat nih. Jadi di sini porsinya yang kita alokasikan gitu ya. Ini sebanyak 1.100 gitu ya untuk finish good-nya gitu. Jadi misalnya kita bikin keterangan hasil panen jadi 1.100 gitu ya. Ini kita simpan seperti ini. Kita simpan. Ini kita lanjutkan aja nggak apa-apa. Gitu ya. Ini sekedar warning saja. Nah, nanti kita bisa lihat di laporan gitu ya, di laporan seperti ini laporannya. Kita ambil di laporan manufaktur gitu ya. Kita ambil di rincian tahapan perintah kerja. Oke, sebentar. Rincian perintah kerja namanya. Ini sebentar ya. Ini saya agak lupa reportnya. Rincian perintah kerja. Oke, di sini nanti ada laporannya. Nah, di sini udah kelihatan untuk produk utama kangkung gitu ya. Ini ada kuantitinya yang sesuai dengan SPK ya sebanyak 1.000. Dan di sini nanti adalah yang realnya jadinya sebanyak 1.100 gitu ya. Sebanyak 1.100. Nanti kita bisa lihat di laporan persediaan gitu ya. Laporan persediaan di barang dan jasa. Ini kita bisa lihat stoknya untuk si kangkung tadi. Ini stoknya sudah bertambah sebanyak 1.100. Nah, kira-kira itu untuk penjelasannya di accurate ya. Terima kasih.